kita menemukan satu penyakit itu yang sangat berbahaya, dan kalau tidak segera ditangani itu bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan peternak dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan ayam-ayamnya juga sehat kawan-kawan. Amin. Kawan-kawan, melanjutkan video paket lengkap beternak ayam kampung kita. Episode kali ini kita akan membahas terkait penyakit yang khususnya saya temui di kandang saya sendiri. Saat ini sampai dengan sekarang itu kita menemukan satu penyakit itu yang sangat berbahaya, dan kalau tidak segera ditangani itu bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar. Oke kawan-kawan, ini adalah kandang karantina kita kawan-kawan yang terindikasi sakit. Kita masukkan ke sini, kita kasih pengobatan, kita rawat. Nanti mudah-mudahan masih ada yang bisa diselamatkan. Oke, khusus kali ini kita akan membahas terkait penyakit senot kawan-kawan. Mata bengkak, hidung berair, mata berair, bahkan menyebabkan banyak ayam-ayam kita yang mengalami kebutaan kalau tidak segera ditangani. Oke kawan-kawan, kita akan ambil satu untuk saya perlihatkan ke kawan-kawan semua. Nanti kita akan bahas secara detail terkait penyebab dan cara menanganinya. Oke. Kita ambil yang paling parah. Oke kawan-kawan. Kita bawa ke tempat yang terang dulu kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan. Ini yang sudah sangat parah kawan-kawan ya. Nih. Sampai seperti ini. Ini namanya penyakit senot, penyakit awalnya pilek. Kalau tidak segera ditangani, ini akan menjadi bengkak seperti ini kawan-kawan ya. Ini sengaja saya tinggalkan untuk saya perlihatkan ke kawan-kawan. Saya bikinkan video, kita perlihatkan ke kawan-kawan contohnya. Oke, sekarang kita masukkan dulu sebelum kita membahasnya. Oke, kita mulai dulu dari penyebabnya. Salah satu penyebab kenapa bisa seperti itu, yang pertama kandang lembab. Nah, ini contohnya kawan-kawan. Jadi kisahnya yang tadi tuh, kemarin kan kandang kita yang pembesaran kita lagi full. Jadi kita manfaatkan kandang ini. Ini dulu kandang bekas kandang puyuh kita kawan-kawan. Jadi di beton. Sehingga kalau ada tumpahan air atau kena hujan masuk, sehingga kandangnya lembab atau basah. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan ayam kena penyakit. Oke ya, makanya kawan-kawan sangat tidak direkomendasikan untuk mencor lantai kandangnya. Walaupun nanti akan kita kasih sekam, itu tetap tidak baik. Karena kalau ada air yang tumpah itu tidak menyerap, sehingga kandang lembab dan berkembang biaklah bakteri dan virus di sana. Oke, itu ya salah satu penyebabnya. Yang kedua, kita akan membahas indikasinya. Mudah-mudahan di sini ada contohnya kawan-kawan ya. Tapi ini kemarin sudah kita ambil sih. Mudah-mudahan masih ada apa enggak ya. Nah, ini kandang kita yang sudah kita alas sekam. Ini kemarin kita masukkan umur 31 hari lebih lah. Kita masukkan sini. Oke, indikasinya
kawan-kawan cek setiap hari, itu harus rutin kita cek. Kalau ada ayam yang istilahnya itu sayapnya turun atau tidak lincah, makannya, nafsu makannya berkurang, itu harus kawan-kawan cek. Kita ambil contoh mana? Inilah ya. Nah, nih, ini kan kurus, tidak makan dia. Nah, ini harus kita pisah nih, nanti kita akan pisah. Itulah yang harus kita lakukan setiap hari kawan-kawan. Karena penyakit snot ini sangat berbahaya. Ketika ada satu ayam yang kena, itu malah bisa menulari semuanya. Ini kan kandang kita kering ya. Nah, ini kalau seandainya dari awal kita masuk ke sini, ini memperkecil kemungkinan untuk terkena snot, kecuali ada ayam yang terkena sebelumnya. Oke, itu cara mensortir. Oke, kita lihat gejala awal ayam yang terkena snot. Nah, ini ada contohnya satu. Ini mana? Waduh, susah kawan-kawan. Oke, gejala awal mata berair. Nih, bentar. Nih, matanya berair ya. Matanya berair, mulai mengecil, mulai sipit dia. Ini kalau seandainya kita tidak tangani dengan cepat, ini akan menulari semuanya. Terus dia ngorok, terus nafsu makannya berkurang, terus hidungnya juga kadang mengeluarkan lendir ya. Nah, inilah ciri-ciri ayam yang terkena snot. Oke, itu ya. Yang kedua, indikasinya. Makanya kita rutin nih, setiap hari kita harus perhatikan ayam-ayam kita, kecuali yang sudah besar ya, yang umur 2 bulan itu sudah agak tahan dia dari penyakit snot. Walaupun masih ada, tapi pengalaman kita tidak terlalu berbahaya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu bagaimana cara menanganinya. Oke, kawan-kawan ya. Contoh penyakit sudah, penyebabnya sudah, indikasinya sudah, indikasi awal, ciri-ciri yang terkena snot sudah. Sekarang cara mengobatinya. Oke, saya kasih lihat ke kawan-kawan obat yang kita gunakan. Dan ini bukan promo ya kawan-kawan ya, karena saat ini saya baru nemukan obatnya ini, tetraklor. Nah, kawan-kawan, bagaimana cara mengaplikasikannya? Di sini kan ada petunjuknya kawan-kawan. Sampai dengan umur 4 minggu sehari 1 kali isi setengah kapsul. Umur 4 sampai 8 minggu sehari 2 kali isi setengah kapsul. Lebih dari 8 minggu sehari 2 kali isi 1 kapsul. Obat diberikan selama 4 sampai 5 hari berturut-turut. Nah, oke. Di awal saya mikirnya gini kawan-kawan, ini memang obatnya nggak terlalu mahal ya, 1 botol isi 50, cuma kita beli 12.000. Saya mikirnya begini kawan-kawan, seandainya saya berikan sesuai instruksi dari kemasan, alangkah banyaknya yang harus kita beli. Coba lihat ayam berapa ekor yang mau kita kasih kan, gitu. Nah, oleh sebab itu jadi saya mikir, dan ini kawan-kawan harus trial dulu nih. Di kandang kita berhasil, di tempat kawan-kawan ya belum tentu. Makanya kawan-kawan harus uji coba. Bagaimana pengaplikasikannya di kandang saya? Saya menggunakan, aduh bolak-balik kita kawan-kawan, apa lah ya, semoga kawan-kawan sabar. Kawan-kawan beli suntikan jarumnya tanpa pakai jarum, terus cari wadah seperti ini. Ketika kawan-kawan memisahkan ayam yang sudah terindikasi, itu caranya kawan masukkan 2 buah kapsul ke sini, kawan kasih air ya seginilah, berapa mili, saya nggak ini juga kawan-kawan ya, terkait ukuran ya, pokoknya kasihlah buat diencer, kasih 5
0,5 mili seginilah ya, 0,5 mili diminumkan ke ayam, disemprot ke ayam. Terus selain itu diteteskan ke matanya. Nah, oke kawan-kawan ya, diminumkan sekitar 0,5 atau sampai 1 mili pun enggak masalah ya, kan juga sudah kita campur dengan air minum. Nah terus kita semprotkan ke matanya, kita pisahkan kandangnya. Nah kemudian kita kan di kandang itu udah kena satu, itu kan pasti kemungkinan besarnya akan menulari yang lain. Oleh sebab itu yang lain juga harus kita obati. Mumpung belum kena parah, kita encerkan 2 buah kapsul, kita kasih air, lalu kita taruh di piringan tempat minum ini kawan-kawan ya. Kalau bisa kawan-kawan puasakan dulu semalaman. Jadi pas ngasih makan sore itu, setelah dia selesai minum, airnya dikeluarkan, dipuasakan. Paginya kawan-kawan kasih kapsul itu ke tempat minum sehingga semuanya kena sama obat, sehingga tidak merajalela, tidak berkembang dia bakterinya, langsung diobati. Nah itulah kawan-kawan kira-kira terkait penyakit ayam yang kita temui di kandang kita dan cara mengatasinya. Oke lah kawan-kawan ya, cukup sederhana, cuman ini perlu ketelatenan kawan-kawan. Memang perlu pengawasan betul. Ketika yang sakit tidak kita pisahkan itu sangat berbahaya. Nah itu akan kita pisahkan nanti, akan kita masukkan ke kandang isolasi yang tadi. Tapi kadang ini juga murung karena kekenyangan. Ini contoh, kan? Sehat dia sebetulnya. Kita periksa matanya, kita periksa badannya, apakah kurus, kering, apakah nafsu makannya berkurang. Kita akan isolasi dan kita minumkan pakai suntikan tadi, terus kita teteskan ke matanya. Nah kawan-kawan, kalau seandainya sudah parah seperti yang tadi sampai bengkak matanya seperti itu sebetulnya sudah tidak terselamatkan lagi kawan-kawan ya. Satu-satunya solusinya adalah kita musnahkan. Bagaimana caranya? Saya sih selama ini saya sembelih, lalu saya bakar, terus saya kasih anjing penjaga kandang kita. Ya setidaknya mereka bisa menikmati lah apa yang mereka jaga siang dan malam seperti ini. Oke lah kawan-kawan ya, mungkin seputar penyakit ayam mungkin itu aja dulu yang akan kita bahas. Karena alhamdulillah kita selama ini baru menemukan satu penyakit itu. Mudah-mudahan tidak bertambah ya kawan-kawan ya. Nah terus juga yang paling penting adalah kita harus rutin menyemprot kandang, membersihkan kandang. Itu juga harus rutin. Minimal kalau saya sih, kalau bisa setiap minggu itu harus disemprot pakai disinfektan. Pilih disinfektan yang boleh disemprot ke ayam. Ya, pilih disinfektan, disemprot sekali seminggu. Kalau saya sih 2 minggu sekali ya kawan-kawan ya. Ya nggak masalah lah, karena kandang kita juga kering terus. Kecuali kalau musim hujan, nah itu baru kita akan semprot secara rutin sekali seminggu. Ya, 2 minggu sekali juga saya rasa sudah lumayan aman lah. Nah sehingga penyakit-penyakit, bakteri-bakteri itu bisa dikendalikan dengan disinfektan. Oke lah kawan-kawan ya, terkait penyakit untuk sementara itu dulu. Penanganannya sudah kita bahas, indikasinya sudah kita bahas, penyebab-penyebabnya kita sudah bahas, dan saatnya kita menjaga disiplin kita. Kalau kita tidak disiplin, itu akan sangat berbahaya. Misal kita biarkan aja ada ayam yang sakit, nah itu bisa habis satu kandang kena snot kawan-kawan. Memang tidak langsung membunuh, tapi ayam tidak tumbuh dengan semestinya, ayam tidak bisa makan dengan baik, ayam pencernaannya terganggu, menulari yang lain, sudah wassalam. Oke lah kawan-kawan ya, mungkin untuk video kali ini
itu saja saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.